warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lia Lestari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang materi menuangkan gagasan melalui pidato persuasif. Minggu yang lalu kita sudah membahas poin A, poin B, dan poin C. Kali ini kita masuk ke poin D ya, menuangkan gagasan melalui pidato persuasif. Nah, Ibu akan sedikit mengulas materi minggu lalu ya tentang struktur pidato persuasif. Jadi ada 3 struktur pidato persuasif, yaitu bagian pembuka yang terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Dan yang kedua ada bagian isi. Bagian isi itu adalah memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato, terdiri dari kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Dan Ibu juga akan mengulas tentang kalimat aktif transitif dan intransitif. Kemarin kalian masih banyak yang masih bingung-bingung membedakan kalimat transitif dan intransitif. Jadi kalau kalimat aktif transitif itu bentuk kalimatnya itu ada objeknya, seperti itu ya. Jadi setelah predikat itu pasti ada objek. Kalau misalkan aktif intransitif itu pasti pola kalimatnya itu tidak memiliki objek, seperti itu. Kita bahas ya contohnya. Ibu menggandeng tangan adik selama berbelanja di pusat perbelanjaan. Di situ sudah Ibu terangkan pola kalimatnya itu terdiri dari SPOK, yaitu subjek sebagai ibu, menggandeng itu predikat. Kenapa menggandeng predikat? Karena predikat itu ciri-cirinya berupa kata kerja, itu ya. Itu juga diawali dengan imbuhan me, seperti itu. Tangan adik O selama berbelanja itu keterangan waktu. Ini kalau mau dirubah ke kalimat pasif gampang banget. Jadi yang berubah itu adalah predikatnya. Yang tadinya dari kata kerja menjadi pasif, yang tadinya aktif itu menjadi pasif. Jadi kalau mau dibalik gimana dari kalimat aktif menjadi pasif? Ini mudah sekali. Tangan adik digandeng ibu selama berbelanja di pusat perbelanjaan. Atau ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Nah, memperbaiki itu kan kata kerja, jadi di situ dia sebagai predikat. Lalu kita rubah menjadi kalimat pasif. Caranya gampang sekali. Rantai sepeda milik adik diperbaiki, yang tadinya me jadi di oleh ayah. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan pasif itu rata-rata imbuhannya itu diawali dengan di. Kalau misalkan aktif rata-rata diawali dengan me, seperti itu ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu kita menuangkan gagasan melalui pidato persuasif. Yang akan kita bahas ada 2, yaitu bagaimana kita cara menulis pidato persuasif dan bagaimana cara kita untuk berpidato. Mari kita simak penjelasannya. Jika kalian ingin membuat pidato persuasif, di sini ada langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Yang pertama adalah kalian harus menentukan dulu tema atau pokok pidatonya. Yang kedua, kalian harus mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Keempat, menyusun kerangka pidato. Yang terakhir baru mengembangkan kerangka pidato. Kenapa harus ada langkah-langkah seperti ini? Karena untuk memudahkan kita dalam penyusunan pidato, agar isi dari pidato itu bisa tersampaikan secara keseluruhan tanpa tertinggal atau terpotong-potong bagian-bagian terpentingnya, seperti itu. Ketika kita mau memulai berpidato, kita harus mempersiapkan 3 hal penting. Yang pertama harus persiapan materi. Dan yang kedua persiapan pendengar, dan ketiga aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Pada tahap persiapan materi pidato, kalian harus mengumpulkan bahan-bahan.
Bahan-bahan materi ini bisa kalian dapatkan dari buku-buku, dari majalah, dari sumber YouTube, dari media lainnya, atau bahkan kita bisa bertanya kepada orang yang sudah ahli atau sudah terbiasa dalam menyampaikan pidato. Lalu di tahap yang kedua, menyusun kerangka naskah pidato itu tujuannya agar pidato kita itu berfokus pada tujuan yang ingin kita sampaikan. Lalu pidato juga lebih sistematis dan logis, serta pidato yang ingin kita sampaikan itu mencakup keseluruhan isi yang akan kita sampaikan nanti. Yang kedua adalah persiapan pendengar. Ada minat, ada perhatian dan pengertian, pemahaman pendengar, kemauan pendengar, tindakan dan perbuatan si pendengar. Maksudnya apa? Kita lihat dulu audiensnya kita itu siapa. Jangan sampai materi yang kita akan sampaikan itu tidak sesuai dengan pendengar yang akan mendengarkan pidato kita. Misalnya pendengar kita kebanyakan itu adalah siswa yang di bawah umur, atau anggap saja anak SD. Tapi pidato yang akan kita sampaikan tentang gotong royong di desa-desa. Nah, ini kan nggak sesuai, jadi mereka juga kurang paham, tidak mengerti, minat mereka juga ya pasti nggak ada. Jadi kalaupun memang kita mau menyampaikan sebuah pidato, kita lihat dulu, kita sesuaikan dulu materi yang akan kita sampaikan atau tujuan yang akan kita sampaikan harus sesuai dengan si audiensnya, si pendengarnya. Kenapa? Biar ada minat, biar pidato kita juga bisa dipahami dan mereka juga bisa melakukan tindakan dan perbuatan positif dari pidato yang kita dengar. Yang terakhir, aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Ada 3. Yang pertama, sikap badan, lalu suara, dan kewajaran sikap. Maksudnya apa dari ketiga ini? Sikap badan artinya badan kita ya harus siap. Jangan sampai ketika di depan saat berpidato badan kita itu terlihat loyo atau sikap kita juga tidak sopan. Intinya harus badan kita juga, sikap dan badan kita juga harus siap ya tentunya. Serta suara, jangan sampai suaranya itu terlalu kecil sehingga si audiens atau si pendengar itu tidak mengerti apa yang disampaikan oleh si orator atau yang menyampaikan pidato. Materi tadi sekaligus menjadi penutup pada pembahasan kita kali ini. Di akhir sesi, Ibu mau memberi kuis. Kuis tersebut bisa menjadi nilai tambahan untuk kalian ya. Yuk disimak kuisnya. Nah, ini adalah soal-soalnya. Silakan kalian langsung jawab di kolom komentar dengan mengetikkan jawaban kalian serta nama lengkap kalian dan kelas. Untuk yang kedua, tugasnya itu ada di Google Form. Nanti akan Ibu share di grup WhatsApp. Jadi tugas kalian hari ini ada 2, yang di sini dengan yang di Google Form. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.